Azalia Putri dengan ujung NIM 054. Saya Putri Sriwayuni dengan ujung NIM 036. Saya Revianita dengan ujung NIM 044. Saya Maura Adelia dengan ujung NIM 034. Materi kali ini mengenai biosintesis asam amino dan nukleotida. Tujuannya, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam amino dan nukleotida dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkatnya, biosintesis asam amino dan nukleotida merupakan proses penting dalam metabolisme sel untuk membentuk molekul dasar kehidupan. Asam amino disintesis dari senyawa antara jalur glikolisis, siklus asam sitrat, dan jalur pentosa fosfat melalui reaksi transminasi dan aminasi. Sementara itu, nukleotida sebagai penyusun DNA dan RNA dibentuk melalui jalur de novo dan jalur penyelamatan. Basa purin dan primidin disintesis dari prekursor seperti asam amino, karbon dioksida, dan dibosa 5-fosfat. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perbaikan sel, serta pembelahan sel. Lanjut ke pembahasannya. Manusia memperoleh asam amino melalui konsumsi makanan berprotein seperti telur, ikan, dan kedelai. Ketika makanan masuk ke dalam saluran pencernaan, protein dipecah oleh enzim di lambung dan usus halus menjadi unit-unit asam amino. Asam amino ini kemudian diserap oleh dinding usus, masuk ke aliran darah, dan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh. Di dalam sel, ada amino digunakan untuk sintesis protein, struktural, enzim, hormon, serta molekul penting lainnya. Namun, manusia tidak dapat membuat semua asam amino sendiri. Tubuh hanya mampu mensintesis asam amino non-esensial atau NNA dari zat antara metabolisme seperti gliserat, 3-fosfat atau jalur glikolisis, pirufat A, ketoglutarat atau siklus asam sitrat, dan oksalat asetat. Sementara itu, asam amino esensial atau EAA harus diperoleh dari makanan karena tubuh tidak memiliki jalur enzimatik yang kompleks untuk membentuknya. Setelah diserap, sebagian asam amino mengalami proses metabolisme lanjutan BCAA atau pelin, leusin, dan isoleusin yang meninggalkan hati akan banyak dimanfaatkan oleh jaringan perifer, terutama otot, untuk membantu pembentukan glutamat. Glutamat kemudian dapat diubah menjadi glutamin oleh enzim glutamin sintetase. Glutamin berfungsi penting dalam sintesis protein, biosintesis senyawa nitrogen, serta sebagai bentuk transport dan penyimpanan amonia atau NH4+. Di ginjal dan usus halus, glutamin bahkan menjadi sumber energi utama. Dari jalur yang sama, glutamat juga dapat membentuk prolin yang berperan dalam sintesis kolagen, serta arginin yang terbentuk melalui siklus urea dan penting dalam metabolisme nitrogen. Pada organisme lain seperti tumbuhan dan mikroorganisme, proses perolehan asam amino terjadi langsung melalui biosintesis internal. Mereka mampu membentuk seluruh asam amino dari prekursos metabolik sederhana, misalnya keluarga serin atau serin, glisin, sistein, berasal dari gliserat 3-fosfat. Keluarga aspartat berasal dari oksal asetat dan menjadi prekursor nukleotida. Kelompok pirufat menghasilkan alanin dan BCAA, sedangkan asam amino aromatik seperti fenilalanin dan triptofan menjadi prekursor hormon dan koenzim penting seperti kateokalamin dan NADH+. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa makhluk hidup memperoleh asam amino melalui kombinasi proses pencernaan, distribusi, dan biosintesis metabolik sesuai dengan kemampuan enzimatik masing-masing organisme. Jadi, kesimpulannya, makhluk hidup memperoleh asam amino melalui dua mekanisme utama, yaitu dari asupan makanan dan melalui biosintesis di dalam sel. Manusia dan hewan mendapatkan asam amino dari protein, makanan yang dicerna di saluran pencernaan, kemudian diserap ke dalam darah dan dimanfaatkan untuk sintesis protein, enzim, hormon, serta molekul penting lainnya.
Hewan hanya mampu mensintesis asam amino non-esensial dari zat antara metabolisme, sedangkan asam amino esensial harus diperoleh dari makanan. Sebaliknya, tumbuhan dan mikroorganisme memiliki jalur metabolisme lengkap untuk mensintesis seluruh asam amino dari prekursor sederhana sesuai kebutuhan selnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum